Perkenalkan, nama saya Imanul Kabligur dengan NIM 2103030092 dari Program Studi Sosiologi kelas C semester 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan kala mahasiswa dan kala politik serta mengkritisi tantangan dan peluang bagi mahasiswa. Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, internet kini mulai beralih menjadi kebutuhan pokok di Indonesia. Menurut hasil survei, terdapat 10,3 juta mahasiswa menggunakan internet, di mana diperkirakan 89,7% dari seluruh mahasiswa di Indonesia menggunakan internet. Ditambah lagi, sebanyak 129,2 juta orang mengakses media sosial. Media sosial saat ini menjadi lebih mudah diakses karena dapat dibuka melalui piranti elektronik yang lebih mudah dibawa. Media sosial atau medsos sendiri adalah media yang mendukung interaksi sosial manusia yang berbasis daring. Melalui medsos, batas-batas teritorial tidak lagi menjadi kendala besar dalam berinteraksi. Medsos secara kualitatif berbeda dengan komunikasi daring dua arah, misalnya chat atau SMS. Komunikasi yang awalnya hanya dapat dilakukan antara dua orang, lalu menjadi interaksi yang interaktif dengan melibatkan banyak orang, misalnya melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Line, dan sebagainya. Kat Zeman menyatakan fungsi medsos sendiri sebagai sebuah platform atau aplikasi yang bersifat sosial, memiliki setidaknya 7 fungsi, yakni media identitas, media percakapan, media berbagi, media eksistensi, media hubungan sosial, media berkelompok, dan media reputasi. Hubungan perilaku dengan medsos dapat diambil dari pendapat Jogianto pada tahun 2007 yang melihat bahwa perilaku penggunaan medsos adalah tindakan atau kegiatan nyata yang dilakukan individu karena ada tujuannya tertentu. Tujuan dan minat akan menentukan perilaku. Perilaku yang diinginkan adalah perilaku yang kejadiannya merupakan suatu hasil langsung dari usaha-usaha di bawah sadar yang dibuat oleh individu. Dalam konteks penggunaan teknologi informasi, perilaku adalah penggunaan sesungguhnya dari teknologi. Dampak media sosial sendiri di Indonesia, medsos memberikan pengaruh yang beragam. Disebutkan bahwa grup obrolan di medsos telah dimanfaatkan oleh kalangan generasi muda Indonesia sebagai sarana komunikasi pribadi dan memberikan interpretasi diri. Mereka cenderung mengabaikan konteks bahwa percakapan dalam grup adalah area publik yang dapat diakses oleh semua orang. Namun, entitas tersebut cenderung menurun dengan bertambahnya usia pengguna. Entitas pengguna medsos di sebagian kalangan generasi muda juga telah dianggap sebagai sebuah gejala kecanduan. Gejala ini bagi para pengguna tidak dianggap sebagai kecacatan mental, namun lebih dipersepsikan sebagai sebuah gaya hidup di era digital. Sementara itu, di ranah politik, medsos telah digunakan untuk mendapatkan massa. Runtuhnya rezim Soeharto disebut sebagai dampak dari penggunaan jaringan medsos di kalangan para aktivis. Diskusi politik yang dulunya berada di warung-warung beralih ke warnet-warnet yang di masa tersebut didominasi oleh Twitter. Beberapa dampak positif penggunaan medsos di kalangan pelajar juga telah diungkapkan oleh banyak peneliti. Seperti Ailerie dan McNichol, misalnya menampik tudingan bahwa perilaku remaja dalam menggunakan media sosial akan membawa dampak buruk bagi perkembangan pendidikan mereka. Menurut mereka, tindakan sekolah yang melarang pelajar untuk menggunakan medsos di sekolah tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan pada pendidikan pelajar. Justru media sosial atau social networking system akan menambah daya kreativitas pelajar dalam berkomunikasi dan secara langsung akan meningkatkan gairah pelajar. Karenanya, sekolah seharusnya membantu pelajar untuk bisa menggunakan media sosial dengan baik dalam rangka pembelajaran akademik. Saat ini, media sosial menjadi hal yang sangat penting di kehidupan masyarakat, mulai dari dunia bisnis, pendidikan, sampai dengan industri. Media sosial memainkan peran yang sangat vital di masyarakat dalam mengubah gaya hidup manusia masa kini. Laman sosial media seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, serta media sosial yang lainnya telah menjadi rutinitas pada hampir setiap individu. Melalui media sosial, proses interaksi tidak hanya berlangsung dalam pembicaraan personal maupun one to many, tetapi menuju penyebaran dari banyak orang untuk banyak orang atau many to many. Dari penjelasan sebelumnya dapat saya kritisi
bahwa peluang media sosial bagi mahasiswa, misalnya yang pertama, postingan di dalam media sosial mahasiswa yang sesuai dengan hobi dan ketertarikan. Hal ini dapat membantu mahasiswa, misalnya jika perusahaan atau tempat kerja yang akan dituju akan melakukan pengecekan melalui media sosial sebagai salah satu bentuk pertimbangan dalam perekrutan karyawan. Aktivitas, hobi, dan juga ketertarikan positif ataupun unik seperti kegiatan sukarelawan, olahraga, hingga traveling bisa membuat mereka mengetahui lebih banyak tentang diri kita. Tidak menutup kemungkinan juga hobi yang kita miliki bisa membuat kita mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, di era digital seperti ini, kebanyakan perusahaan-perusahaan besar membuka lowongan kerja melalui media sosial. Hal ini dapat mempermudah bagi mahasiswa atau fresh graduate untuk mengakses dan mencari tahu tentang lowongan kerja yang ada. Dan juga media sosial menjadi peluang bagi mahasiswa untuk mencari atau mengerjakan tugas. Dalam proses mengerjakan tugas, media sosial ikut berperan aktif. Media sosial yang lazim digunakan mahasiswa dalam hal ini adalah google.com dan WhatsApp. Google.com menjadi pilihan mahasiswa untuk mengerjakan tugas karena cepat beroperasi. Sosial juga dapat membantu mahasiswa untuk berkreasi, misalnya memposting sesuatu yang lebih berkualitas untuk bisa membantu menunjukkan siapa kita dan bagaimana cara kita berpikir. Secara tidak langsung, postingan-postingan berkualitas itu akan membangun image kita sebagai seorang intelektual. Tantangan bagi para mahasiswa dalam menggunakan media sosial adalah manajemen waktu, di mana ketika telah berselancar dalam media sosial akan membuat kita kehilangan waktu yang lebih banyak dalam mengerjakan tugas. Tantangan bagi para mahasiswa dalam menggunakan media sosial juga berdampak menjadi lebih agresif dan negatif dikarenakan media sosial atau platform media sosial telah menyediakan komentar yang dapat diakses oleh semua orang. Hal ini tentu saja berdampak kepada attitude kita atau perilaku kita yang dapat lebih buruk dari sebelumnya. Hal ini tentu berdampak juga pada kedepannya jika kita memasuki lingkungan yang lebih besar atau lingkungan kerja. Meski media sosial disebut sebagai salah satu gaya hidup kaum milenial, namun sangat sedikit mahasiswa yang mengakui bahwa mereka membuat akun media sosial hanya untuk mengikuti tren pergaulan. Sebagian kecil dari kelompok-kelompok ini adalah para pengguna aplikasi yang bersifat hiburan seperti Instagram dan TikTok. Hal ini dapat dipahami karena platform Instagram dan TikTok lebih ditujukan bukan untuk pencarian literatur dan atau berbagai bahan untuk tugas kuliah, namun lebih ke ajang aktualisasi diri. Penjelasan saya tentang kala mahasiswa dan kala media sosial. Terima kasih.